Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau bagi tips bagaimana cara baca data iklan Shopee. Jadi data iklan Shopee itu kan banyak banget ya. Jadi macam-macam lah matriksnya, dan itu tuh nggak semuanya harus dibaca sebetulnya. Sebenarnya boleh baca semuanya, cuma ada urutan-urutan pentingnya. Jadi jangan sampai salah, malah baca yang nggak penting, terus pusing ke yang nggak penting. Jadi mulai dari yang penting dulu, ada masalah nggak? Kalau nggak ada masalah lewat. Kalau ada masalah, lihat dulu yang dari paling penting. Kalau nggak ada masalah, ya udah cukup, nggak usah lihat yang lain. Tapi kalau ada masalah, lihat ke bawahnya, lihat ke bawahnya, lihat ke bawahnya, dan seterusnya. Oke, ini tips dari saya. Kita mulai langsung. Sebelum mulai, paling penting itu teman-teman harus punya target ROAS. ROAS itu adalah Return on Ad Spend, alias budget marketingnya teman-teman. Budget. Nah, cara nentuinnya konsepnya gini, sebenarnya sederhana. Jadi ini adalah bar chart, ini adalah harga jual ya. Harga jual teman-teman, katakanlah 100.000. Lalu di sini ada HPP. Nah, ini HPP. HPP katakanlah 50.000. Lalu di sini ada biaya apa, biaya apa, biaya apa. Terakhir ini adalah profit. Nah, di sini antaranya adalah ada biaya marketing. Katakanlah biaya marketing itu 20.000 ya. 50, jadi 70.000 nih dengan marketing, tapi selisihnya adalah 20.000. Berarti target ROAS-nya teman-teman 20.000, harga jual 100.000 dibagi dengan 20.000 sama dengan 5 kali, atau angkanya adalah 5. Nah, gimana cara ngitungnya? Gimana cara menentukan biaya marketingnya ini? Itu ada di video saya yang lain, atau tanya aja di kolom komentar, karena video ini nggak ngebahas itu. Yang intinya teman-teman harus tahu mau ngiklan itu tujuannya apa. Bukan hanya soal ngiklan. Kalau dalam bisnis melakukan sesuatu itu harus jelas tujuannya apa. Jadi bukan bilang omset setinggi-tingginya, target ROAS setinggi-tingginya, itu enggak gitu, tapi harus tahu target ROAS teman-teman tuh berapa, sesuai dengan budgetnya marketing teman-teman. Oke, kita lanjut. Jadi yang terpenting itu, ini saya urutkan dari yang paling penting ya. Yang pertama itu jelas efektivitas iklan. Ini tuh sebenarnya ROAS juga, yaitu biaya iklan, omset yang dihasilkan dibagi dengan biaya. Nah, kalau ini masuk ke target ROAS, ini masuk, katakanlah tadi target ROAS-nya 5 ya, yang 5 tadi, ya udah yang lain di bawah ini udah nggak penting, ini nggak penting lagi, nggak usah dilihat yang lain. Nah, itu kalau masuk. Nah, faktanya memang ada yang masuk, ada yang nggak masuk. Lalu kedua, lihat tingkat konversi. Tingkat konversi itu adalah jumlah pesanan dibagi dengan jumlah klik. Pesanan dibagi dengan klik. Nah, ini penting buat teman-teman tahu. Kalau di dunia jualan online itu, ini namanya conversion rate, atau rata-rata conversion rate rata-rata itu di dunia online itu 2%. Artinya dari 2 orang yang beli itu adalah hasil dari 100 orang yang lihat. Itu rata-rata secara umum. Nanti kita akan praktek. Lalu persentase klik, ini adalah jumlah klik dibagi dengan jumlah iklan tampil, atau dilihat yang ini. Jadi jumlah klik ini biasanya ngaruhnya adalah ke gambar. Nah, angkanya berapa? Nah, ini harus benchmarking. Benchmarking ke diri sendiri atau ke orang lain. Dan biasanya umumnya itu di 2,5%. Rata-ratanya. Lalu terakhir dilihat, ini adalah jumlah iklan teman-teman muncul di Shopee. Jadi sekalinya muncul ketika orang input misalkan Koko pria, ketika muncul iklan teman-teman, produk teman-teman, itu namanya dihitung 1. Muncul lagi dihitung 1, dan seterusnya. Nah, ini penting, kalau bahasa Inggrisnya itu impression, kalau di Facebook biasanya disebutnya impression. Ini penting untuk mengetahui iklan teman-teman jalan nggak. Nah, ini cuma itu aja. Jalan atau enggak. Kalau nggak jalan, berarti ada yang salah. Biasanya yang salahnya itu adalah masalah keywordnya, judulnya, itu untuk dilihat. Kalau persentase klik, biasanya masalahnya adalah gambar. Kalau tingkat konversi, biasanya masalahnya adalah harga atau promo. Jadi diulang ya, ini yang penting dilihat itu untuk melihat relevansi keyword, relevansi iklan sama produk. Persentase klik biasanya untuk melihat gambarnya bagus atau enggak, atau menarik atau enggak, atau mau diklik atau enggak.
tingkat konversi biasanya ngaruhnya ke harga. Lalu terakhir, biaya apakah harus dilihat? Nah, sebenarnya udah dilihat di awal, yaitu di efektivitas iklan. Cuman kita lihatnya rasionya, karena omset dibagi biaya. Sekarang biayanya gede 1 juta, tapi omsetnya juga 100 juta, ya nggak apa-apa toh. Makanya yang paling penting itu adalah rasionya alias efektivitas iklannya alias ROAS-nya. Oke, kita praktek. Saya perlihatkan data iklan Shopee saya ini 1 minggu terakhir. Jadi ini nggak usah semua di checklist ya teman-teman. Cukup yang tadi kata saya bilang aja, efektivitas iklan, tingkat konversi, dan seterusnya. Jadi dilihat persentase klik, biaya tetap kalau saya tetap di checklist karena biar lihat aja udah ngeluarin berapa sih uangnya. Lalu penjualan itu ya omsetnya, lalu efektivitas iklan yaitu penjualan dibagi dengan biaya, lalu terakhir adalah tingkat konversi. Sisanya kalau saya nggak pernah saya centang. Jadi ini tutup. Nah, pertama, teman-teman harus lihat dulu efektivitas iklan ini masuk budget nggak nih? Wah, ternyata saya ada yang 0,03, berarti jelek banget si iklannya. Karena saya biayanya sampai 200.000 nih. Omsetnya cuma 6.300 rupiah. Berarti ini jelek banget. Ini ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Nah, ini dilihat, kalau misalkan ini udah masuk ke target ROAS-nya teman-teman, ya sudah, yang lain nggak usah dilihat. Oke? Kalau ternyata masalah, coba lihat konversinya, tingkat konversinya rendah atau tinggi. Nah, apa itu rendah, apa itu tinggi? Teman-teman lihat ke atas. Di sini ada konversi, ada pesanan, ada klik mana? Nah, jumlah klik. Ini aja dibagi, ini 879 dibagi 24.000 kalau data saya. Ini adalah data data rata-ratanya. Nah, kalau persentase klik tingkat konversi di sini itu lebih besar daripada data yang tadi, ini dibagi ini, itu artinya bagus. Jadi itu adalah di atas rata-rata. Kalau di bawah berarti ada sesuatu yang salah. Jadi tingkat konversinya di bawah rata-rata. Kalau tingkat konversi di bawah rata-rata, biasanya masalahnya adalah harga. Bisa dinaikkan dengan turunkan harga. Dinaikkan tingkat konversinya dengan nurunin harga, atau dengan kasih voucher dan seterusnya. Lalu kalau itu udah oke, ternyata masalahnya mungkin di persentase klik. Nah, persentase klik ini sama juga. Kalau di sini, di atas ini udah ada enak ya, udah ada persentase klik. Jadi kita lihat nih, kalau ada yang di bawah 2,57, kalau data saya ini, berarti itu ada yang salah. Nah, ini ada 1,51, berarti ini ada yang salah. Kemungkinan besar adalah masalah foto, atau masalah foto sih kemungkinan besar sepengalaman saya. Sisanya ada yang 4%, itu oke. Lalu terakhir baru lihat yang dilihat alias impression ini, ada yang impressionnya kecil nggak atau 0. Nah, kalau 0 berarti ada yang salah dengan bidnya teman-teman atau dengan atribut iklannya. Jadi dilihat itu, tadi ada yang kurang, dilihat itu ngaruhnya ke atribut iklan. Atribut iklan itu kan macam-macam ya, ada keywordnya apa, lalu bidnya berapa, atau biaya per kliknya berapa, dan seterusnya. Oke, itu cara bacanya aja. Untuk strategi dan lain sebagainya sudah banyak saya bahas di video-video saya yang lain. Nanti klik aja ada playlist tentang tips sukses iklan Shopee di deskripsi di bawah. Sekian. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.